Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan mengenal sosok ulama besar yang namanya harum sepanjang sejarah Islam, yaitu Ahmad bin Hanbal atau yang lebih dikenal dengan Imam Hambali. Beliau lahir di Baghdad pada tahun 164 Hijriah. Ayahnya adalah seorang tentara khalifah. Ia meninggal saat Imam Hambali berusia 3 tahun. Lalu ibunya yang bernama Syafi'ah binti Maimunah, sepeninggal suaminya, Syafi'ah memilih menjadi single parent demi mendidik Hambali. Beberapa pria datang melamar, namun ia menolak. Sejak kecil, Imam Hambali sudah menunjukkan kecintaan yang luar biasa terhadap ilmu, khususnya hadis. Dalam usia muda, beliau mulai melakukan perjalanan jauh demi mencari dan mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Beliau pergi ke Mekah, Madinah, Yaman, hingga Syam. Semasa kecil, Imam Hambali mampu menghafal 30 juz Al-Quran. Menghadapi kehidupan yang serba kekurangan, membuat Imam Hambali menjadi sosok yang tegar dan tak kenal putus asa. Mencari berbagai upaya untuk menuntut ilmu, perjalanan tersebut bukan perjalanan yang mudah. Imam Hambali hidup dalam kesederhanaan, bahkan terkadang banyak kekurangan bekal. Namun semua itu tidak memadamkan semangatnya. Baginya, ilmu adalah cahaya yang harus diperjuangkan. Imam Hambali juga dikenal sebagai murid dari Imam Syafi'i. Dari gurunya, beliau belajar tentang ketelitian dalam memahami dalil dan pentingnya berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Ujian terbesar dalam hidup Imam Hambali terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun. Saat itu muncul paham yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Paham ini dijadikan sebagai ajaran resmi negara, dan para ulama dipaksa untuk menyetujuinya. Peristiwa ini dikenal sebagai mihnah, yaitu ujian akidah. Banyak ulama yang terpaksa mengikuti karena takut akan hukuman. Namun Imam Hambali tetap teguh pada keyakinannya bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Akibat sikapnya, beliau dipenjara dan dicambuk. Tubuhnya disiksa, namun lisannya tetap menyampaikan kebenaran. Dalam keadaan lemah sekalipun, beliau tidak menarik kembali pendapatnya. Inilah keteguhan iman yang luar biasa. Imam Hambali mengajarkan kepada kita bahwa mempertahankan kebenaran memang membutuhkan keberanian dan kesabaran. Pemirsa yang dimuliakan Allah, setelah masa ujian itu berakhir, Imam Hambali tidak menyimpan dendam. Beliau kembali mengajarkan ilmu kepada masyarakat. Akhlaknya tetap lembut, sikapnya tetap rendah hati. Beliau juga meninggalkan karya besar bernama Musnad Ahmad yang berisi ribuan hadis Rasulullah SAW. Karya ini menjadi salah satu rujukan penting dalam dunia Islam. Imam Ahmad dikenal sebagai pribadi yang zuhud dan sederhana. Beliau menolak jabatan dan kekuasaan karena baginya kemuliaan bukan terletak pada dunia, melainkan pada ketakwaan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah Imam Ahmad bin Hanbal kita belajar bahwa hidup tidak selalu berjalan mudah. Akan ada ujian, tekanan, bahkan cobaan yang berat. Namun, selama kita berpegang teguh pada kebenaran dan bersabar, Allah akan meninggikan derajat kita. Di zaman sekarang, mungkin kita tidak menghadapi cambukan atau penjara, namun kita diuji dengan godaan dunia, tekanan pergaulan, dan arus pemikiran yang bisa melemahkan iman. Keteguhan Imam Ahmad menjadi teladan agar kita tidak mudah goyah. Beliau membuktikan bahwa kekuatan sejati bukanlah pada fisik, melainkan pada keyakinan yang kokoh. Semoga kita dapat meneladani semangat beliau dalam menuntut ilmu, kesabarannya dalam menghadapi ujian,
dan keteguhannya dalam menjaga akidah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah keimanan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.